Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Saya kali ini akan membahas. Oh ya, bentar dulu sebelum ke materi. Kita udah lama ya. Saya jarang upload video di YouTube saya karena saya punya suatu kesibukan yang harus saya jalankan. Kewajiban ya, lebih tepatnya kewajiban yang harus saya jalankan. Oke, kali ini mumpung ada waktu, saya akan share sedikit materi tentang apa ya? Lebih tepatnya ke pekerjaan ya teman-teman, lebih ke pekerjaan. Tapi akan saya jelaskan mungkin teksnya dalam bahasa Jepang ya. Yang saya akan bahas adalah 5S ya, 5S. Kalau di Jepang itu dikenalnya dengan 5S ya. Orang Jepang itu kenal pasti kenal dengan 5S. Karena mereka menerapkan 5S di tempat kerja, di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Pokoknya di mana-mana mereka menerapkan. Makanya Jepang itu yang pertama rapi, bersih, nyaman, terus orang-orangnya rajin. Mereka menerapkan yang namanya 5S ya. Jadi mereka menerapkan tidak hanya di dalam sebuah pekerjaan, tapi di dalam kehidupan juga mereka diterapkan guys gitu. Oke. Kalau di Jepang namanya 5S, kalau di Indonesia itu namanya 5R ya. Mungkin kalian taunya 5R. Tapi saya lebih kenalnya 5S aja deh. Soalnya saya apa ya, pertama kali baca itu tentang 5S ya, bukan 5R. Kalau 5R emang pernah dengar itu waktu zaman sekolah dulu ya. Sekarang lebih fokus ke 5S aja gitu. Soalnya menarik juga ya kalau segala sesuatu itu pakai bahasa asing gitu ya. Yang pertama ilmu dari materinya dapat, yang kedua ilmu bahasanya juga dapat. Oke, saya akan baca ya, ini teksnya ya, saya udah tulis. Oke, 5S itu apa ya, bentar. Oke, 5S itu dibuat untuk meningkatkan keselamatan kerja, kualitas produk, dan efisiensi dalam bekerja ya. 5S itu ada apa aja sih? Ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, sama Shitsuke ya. Kalau 5R-nya mungkin rapi, resik, rawat, rajin, dan lain sebagainya lah. Saya kurang yang jelas nanti saya akan bahas satu persatu apa itu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, sama Shitsuke. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Seiri dulu ya teman-teman. Seiri, saya akan baca nih teksnya. Seiri towa irumono to iranai mono o hakiru wakete iranai mono o seteru koto desu. Itu ya teman-teman, itu dalam bahasa Jepangnya ya. Jadi intinya adalah memisahkan barang-barang ya, memisahkan barang-barang yang terpakai dan yang tidak terpakai itu. Lalu ketika sudah dipisahkan, dibuang yang tidak dipakainya ya. Kan di sana irumono to iranai mono o, jadi barang yang dipakai dan yang sudah tidak dipakai gitu ya. Iranai mono gitu ya, tidak dipakai. Lalu iranai mono o seteru koto desu, jadi barang yang tidak terpakai dibuang atau barang yang tidak diperlukan ya. Tuh. Itu untuk Seiri. Next, Seiton ya. Nah, Seiton ini bukan Seiton setan di Indonesia ya, setan belek, setan eblek, bukan ya. Tapi Seiton di sini merupakan, oke saya baca ya teman-teman. Seiton wa Hitsuyo na mono o hitsuyo na toki ni dare ni demo toridashiru yo o kimete yoji suru koto desu. Nah, itu bahasa Jepangnya seperti itu ya. Ini saya ulangi lagi. Hitsuyo na mono o hitsuyo na toki ni dare ni demo toridashiru yo o kibao kimete yoji suru koto desu. Mudah ya. Itu teman-teman tinggal di ini aja. Yaitu bentar. Oh ini, kalau Seiton itu memisahkan barang-barang yang sering dipakai sama barang-barang yang jarang dipakai ya. Nanti barang yang sering dipakai disimpannya mungkin di tempat yang lebih mudah dijangkau gitu ya. Misalkan dari skala pemakaiannya per harinya, misalkan yang setiap hari dipakai mungkin disimpannya di bawah gitu ya. Maksudnya di lemari yang bawah yang mudah diambil gitu. Nah, yang jarang dipakai disimpannya di atas gitu ya, di tempat mana gitu, di lemari atau di mana ya teman-teman, gitu, supaya ketika kita akan bekerja kita mudah mengambilnya gitu. Dari situ kita bisa lihat ya, sangat terstruktur banget.
orang-orang kalau menerapkan itu dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Next ya. Oke, lanjut. Ada seiso ya, seisou ya, ditulisnya seisou dibacanya. Oke, saya akan bacakan. Seiso wa shigoto cho demo yogorenai yogosanai shikumi o suguru koto desu. Udah kan? Ya, kayak gitulah. Saya akan bacakan lagi. Shigoto cho demo yogorenai yogosanai shikumi o suguru koto desu. Jadi intinya adalah menciptakan lingkungan kerja yang bersih ya teman-teman. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih. Oke, bentar, saya ini ada notif. Oke. Ciptakan lingkungan kerja yang bersih. Jadi debu-debu, terus sisa-sisa benda kerja itu dibuang ya. Jadi tempat kerja itu steril dari kotoran, tidak ada kotoran, tidak ada sampah dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan ketika kita sudah bekerja ataupun pada saat di tengah-tengah istirahat kita sambil membersihkan juga bisa. Dan kalau di Jepang itu bersih-bersih itu sangat rutin ya, sebelum bekerja, sesudah bekerja ya, dan ketika istirahat pun biasanya mereka melakukan sedikit bersih-bersih. Oke, yang keempat ada seiketsu ya, seiketsu. Oke, saya akan bacakan. Seiketsu wa seiri seiton seiso sareta jutai o iji shuru koto desu. Nah, jadi seiketsu itu merupakan gabungan dari yang 3 tadi ya, yang seiri, seiton, sama seiso. Itu seiketsu. Jadi intinya adalah memelihara keadaan yang teratur, rapih dan bersih. Lebih ke pemeliharaan, maintenance ya. Seperti itu. Next, yang kelima ini yang penting juga buat diri kita sendiri terutama, ada shitsuke. Shi sama tsu ke sama ke gitu ya. Jadi shitsuke. Shitsuke wa kimerareta koto o itsumo tadashiku mamoru koto desu. Tuh ya. Kimerareta koto o itsumo tadashiku mamoru koto desu. Jadi intinya adalah selalu menaati peraturan ya, menaati seiri, seiton, seiso, seiketsu ya, ditaati semuanya, dan juga peraturan-peraturan yang lainnya yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang ada di perusahaan tempat kalian bekerja gitu guys. Itu ya. Ya mungkin itulah ya tentang tentang 5S ya, atau kalau dalam bahasa Jepangnya adalah goes ya, goes guys, itu ya oke lah gitu ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman yang misalkan mau bekerja ya, yang bekerja di Indonesia ya, di luar negeri ya, ini juga dipakai. Jepang, Indonesia selalu pakai ini, maupun pabriknya pabrik ataupun perusahaannya pertanian ataupun perusahaannya manufaktur dan lain sebagainya. Apalagi manufaktur ya, sering banget karena berkaitan dengan keselamatan kerja. Bayangin aja kalau misalkan di pabriknya manufaktur gitu ya, ada oli yang berceceran di lantai, wah itu sangat bahaya sekali ya teman-teman. Oke deh, terima kasih udah nonton video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, teman-teman yang nonton video saya doakan bisa terus maju ya, tidak terhambat dengan yang namanya pandemi seperti ini ya, bisa terus berkarya dan sukses lah intinya ya, seperti itu. Tapi jangan lupa tetap jaga jarak ya, kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan ya. Ingat, jaga kebersihan. Bye, salam alfa.